Beberapa teman menganggap mengucapkan Natal boleh-boleh saja. Ketika diberitahu bahwasanya itu dilarang, mereka tetap berdalih bahwa itu boleh-boleh saja untuk menjaga hubungan dengan sama muslim. Bagaimana cara meyakinkan mereka bahwa hal ini dilarang dalam Islam, sementara saya sendiri memiliki keterbatasan dalam memberikan jawaban kepada teman-teman. Berkaitan dengan dua pertanyaan di atas, apakah kita berdosa jika membiarkan hal tersebut? Misal ketika ada teman muslim yang menganggap mengucap selamat Natal boleh, kita hanya diam saja. Tentu nggak boleh ya, itu harus ingkar mungkar. Orang-orang muslim yang mengatakan bahwasanya boleh saja mengucapkan selamat Natal, saya berani sumpah ikhwah, orang ini tidak punya ilmu agama dan imannya masih sangat tipis. Nggak bisa saudaraku, mengucapkan selamat Natal kepada orang Nasrani sama mengatakan selamat Allah punya anak. Bagaimana bisa Anda berani mengatakan Allah punya anak? Itu kalimat yang sangat berat, ya kan gitu. Tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala itu la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengkafirkan orang-orang Nasrani dalam surah Al-Maidah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Allah telah kafir orang-orang Nasrani yang mengatakan trinitas. Nggak boleh. Ngucapin selamat berarti selamat atas keyakinan kalian yang Allah sudah cap mereka kafir dengan itu. Yatawallahum minkum fa innahum minhum. Kalau berkawan orang kafir, maka dia menjadi kafir. Itu kan fatal. Semua nabi berkawan orang kafir. Karena dakwahnya memang sama orang kafir. Lo coba, andai kan sampean hafal Quran, itu sama teori itu tuh mungkin menyedihkan. Coba istilahnya Quran, wadkur akhoat, wa ila adin akhom huda, wa ila samuda akhom. Terus semua umatnya yang kafir disebut akhom. Akhom itu artinya apa? Saudara. Mereka yang berkawan sama orang kafir. Makanya butuh analisis fikih untuk maknani wa may yatawallahu minkum fa innahu. Setelah dianalisis fikih, ternyata semua nabi diistilahkan wa ila madyan akhahum syuaiba wa ila adin akhahum hud. Akhaw itu artinya apa? Saudara. Kalau sampean tanya, lalu logikanya gimana? Kata kitab-kitab kan wa in kana dasarin fajanibu suratan. Kalau ada teman buruk, jauhi. Kalau teman baik, temani. Kalau cara usul fikih gampang. Kancanan maling udah sowong kok kancane maling. Tapi nak dakwai maling. Apa kan? Ini penting kalau aturakan. Nah di sini ini makanya NU itu punya sejarah panjang, banyak wali-wali yang jadab. Yang coro zahir itu kancanan fasik-fasik. Orang syariat bingung, ini wali kok berteman orang fasik. Ya kalau kamu bahasakan teman ya masalah. Kalau kamu bahasakan ini binaan. Tidak sama jauh saja. Kalau dibahasakan teman masalah nggak masalah kan? Tapi kalau dibahasakan itu binaan. Selesai kan? Sama, Nabi berkawan orang kafir itu tidak karena berkawan, itu binaan Nabi. Memang Nabi itu jadi Nabi, objeknya adalah mengislamkan orang kafir. Ya Allah, berlama-lama Nabi dialek dengan mereka, muasyarah sama mereka. Bahkan Nabi diharuskan bersikap baik sama mereka. Bahkan Nabi diharuskan bersikap baik sama mereka. Itu yang disebut fabima rahmatim minallahi lintalahum walakun tafadzur gharizal qalbi lan faddu min hawl. Tapi sekarang itu orang sudah tidak pakai ilmu. Orang-orang radikalisme itu nggak pakai usul fikih. Pokoknya kalau ada ayat terjemahnya gini ya sudah itu jadi madhab. Akhirnya kecelakaan seperti ini. Pokoknya kalau ada ayat faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum wa'udu lahum kullah marsad. Sudah apalnya ayat itu saja. Dia tidak mau ngapalkan misalnya qatilul ladzina yuqatilunakum. Ada ayat lagi wa akhrijuhum yamin haitsu akhrajukum. Sehingga ulama kita membagi kafir itu ada harbi, kita musuhi, ada zimmi, ada muahad, ada mustaman. Itu ulama karena tahu tidak semua orang kafir itu harbi, tidak semuanya zimmi, tidak semuanya muahad, tidak semuanya mustaman. Kalau harbi oke, kita perang, kalau zimmi ya kita bina. Kalau muahad ya sesuai perjanjian kita, kompensasinya apa, emosinya kayak apa. Tapi apalnya mereka ayat satu tema. Bayangkan sekarang orang meneliti Quran itu yutrokukul. Mestinya kalau Anda meneliti radikalisme, ayat yang terkait radikalisme diteliti semua. Ternyata
ternyata di surat Taubat yang disebut suratus Saif yang bahkan haram baca bismillah, itu ada ayat wa in ahadum minal musyrikin astajaroka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah summa ablighu ma'mana. Muhammad, kalau ada orang kafir mau belajar Quran sama kamu, ya harus kamu pelajari hatta yasma'a kalam Allah. Setelah mereka mau belajar, ya ablighu ma'mana summa ablighu ma'mana, kamu harus menjamin keamanan dia. Itu di surat Taubat, termasuk akhiru suratin nazalat, gak mungkin terjadi mansukh. Tapi orang-orang ekstremis selalu pakai faqatulul musyrikin haitsu, apalan itu terus. Yang orang liberal yang menapani la ikraha fiddin. Ya sudah seperti itu. Sing orang-orang ora tegas, ora tau nahi mungkar, ya ma arsalnaka ila rahmatal lil alamin. Ngono terus. Yang kelompok tukang nahi mungkar ya ayatnya amen nahi. Saya tuh heran, karena mereka punya masalah dengan hafalan kayaknya. Kenapa sih? Hafalannya kok pedot itu. Kita yang hafal semua bingung jadi. Jadi akhirnya kita yang pintar anut sing goblok, karena saya pernah debat sama orang salaf, debat gitu. Setelah saya mengutarakan sekian hadis, ada tuh bapak hadis itu, waduh, harusnya kamu ngaji saya, ada debat-debat tuh yang level, kalau nggak level tuh nggak boleh katanya. Mau itu kan ngeri. Makanya ini penting ya, kalau sampean tanya ingin jadi alim tafsir, ya harus hafal Quran semua. Nah, kalau tidak mungkin yang nunggu orang semua mati baru Anda jadi ahli tafsir, karena tidak ada musuhnya. Tapi saya pastikan orang kafir pun bisa memahami Quran, yaitu tadi hatta yasma'a kalam Allah. Sayyidina Umar itu masuk Islam itu gara-gara dengar adiknya baca Toha, ma anzalna alikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratal liman yakhsha tanzilam mimman khalaqal arda was samawati ula ar-rahmanu 'alal arsis tawa. Itu dia ma huwa bikalamil basar, tidak mungkin seperti ini karangan manusia, itu tidak mungkin. Akhirnya dia Islam. Banyak orang Islam karena diperdengarkan Quran, karena memang notnya sudah unik, makna kualitasnya juga sudah unik, semuanya itu unik, indah. Sampai sekarang pun orang kafir itu orang paling tahu Quran. Makanya Allah mensifati orang kafir itu hasadam min indi anfusihim mim ba'di ma tabayyana lahumul haq. Sekarang sama saya tanya, orang sing tabayyana lahumul haq itu orang paham apa orang tidak paham? Mereka orang kafir itu mengingkari Quran, padahal mim ba'di ma tabayyana lahumul haq, setelah kebenaran nyata bagi mereka. Nyata bagi mereka artinya orang kafir paham atau tidak paham? Paham. Cuma mereka punya penyakit hasadam ini intian. Mereka juga kalau ada ayat tentang ahkam yang memberatkan, mereka bilang iti bi Qur'anin ghairi hada au badil. Muhammad harusnya jangan tema itu yang diangkat, buat cari Quran yang lain yang enggak tema itu. Mereka sampai memilih tema itu karena paham apa karena tidak paham? Karena paham. Makanya di makalah saya pastikan ngaji tafsir itu gampang, karena orang kafir pun bisa. Kalu padha ngucap sapa ngakil kufaru wong kafir minhum saking ikilah para manusa. Ngucape ya wailana. Utaya abdihi krana makna tambah ngelingno ya wailana duh cilaka kita ya halakan. Duh cilaka kita. Wa te wailun iku masdarun masdar. Lafi la kang ora ana fi'il kemujud min lafdihi sange lafi la kang ora ana fi'il kemoro iki dadi mutaqiuna dadi muta'alake lafat napa alal aro iki mereka duduk santai alal aro iki lahum tetap ketu penduduk swarga fiha ing dalam jannah faqiatun taentuk keenak-enakan walahum lan iku tetap ketu ahli jannah fiha ing dalam jannah mau te apa wae dauna kang angen-angen sapa ngake. Jadi penduduk swarga angen-angen apa saja kesampaian ya taman nauna tegese kang angen-angen sapa ahli jannah. Dan iki sing penting salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun utawi nopo kalimat salam utawi pernyataan selamat mubtada unti dapat salam mubtada kalan Khalid den ucapno bil kawali tegese den ucapno utawi khobaruhu kang utawi khobare salam Rabbir Rahim saking pangeran kang akeh welase bihim lan ahli jannah ayaqulu tegese dawuh sapa Allah lagu maring ahli jannah salamun alaikum rupane dawuh salamun alaikum. Iki cerita-cerita sing gampang-gampang wis.
Nah sampean kepengen paham ilmu swarga kok ora rasane to. Kok angel lu menerang to. Kowe ning swarga iku kepenak apa? Kepenak. Tapi sama nak terang lho, swarga niku wis pokoke swarga. Wis ora usah bayangno iku swarga. Dimulai sakniki. Ya nak ya khisimun ngaten wae kan apa? Ketika terjadi kiamat niku tak khuduhum wa hum khisimun. Jadi manusia itu takdir itu seneng tukaran. Karena tadi sengketa yang mari tukaran, pendapat baik yang masih nyari yang terbaik, sama-sama kebenaran nyari yang paling benar. Karena manusia itu dari awal kurang penggawean. Jadi barang apik cek diperdebatno dengan yang luwih napa? Apik. Sehingga bayangane pangeran niku sok ben nak kiamat kapan saja terjadi ku wong lagi sibuk para padu, lagi sibuk gegeran. Wis iku mesti. Karena tadi manusa niku pun watak dasare niku konflik. Ya tadi misalnya pengurus masjid bahkan mungkin organisasi-organisasi perdamaian itu pas rapat ya tukaran. Padahal organisasi ini perdamaian. Ya, tapi pas rapat, lalu solusinya apa? Solusinya begini, sih, debat gini. Padahal, organisasi perdamaian. Tapi ya tetap tukaran. Asal cek manusia itu tukaran. Uniknya lagi manusia itu kalau ingin damai juga harus punya alat untuk tukaran. Nah orang itu tidak. Lalu kalau nanti ngaji kitab dalam salah satu kitab ada makalah gini. Idza arad ta'asulha fasta'id dalil harbi. Kalau kamu ingin damai, maka siapkan alat perang sebanyak mungkin. Karena logikanya gini ya, kalau misalnya ada bajingan atau penjahat, dia punya bom, punya pedang, terus kamu sebagai orang soleh tidak punya apa-apa, bisa nggak bergening perdamaian? Kan nggak bisa. Mereka terpaksa damai karena kamu punya senjata yang imbang. Jadi kalau musuh kamu punya nuklir terus kayak gak punya apa-apa, ayo damai wae. Kono kan rugi damai. Wong tak bom kena kok damai barang kan gitu. Makanya kamu harus punya senjata yang imbang. Makanya dalam tafsir-tafsir itu diterangkan ketika Allah menyuruh kita wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khaili turhibuna bi aduwa. Kamu umat Islam harus menyediakan alat perang sebanyak mungkin. Itu bukan berarti Allah menyuruh umat Islam perang terus ibuatan. Dalam keadaan dunia yang banyak gesekan seperti ini, orang itu bisa damai justru kalau sama-sama punya senjata. Dan itu teori itu dipakai seluruh dunia. Segamane cara sing didelok wong akeh sing ora jare. Misalnya Amerika kan terkenal dikjaya, Korea Utara ben dirgani Amerika kudu gawe senjata sebanyak-banyaknya. Ya sudah seperti itu sudah teori yang dikatakan Quran. Karena manusia punya watak dolim. Watak dolim itu nak ora diimbangi ya mesti yang satu diinjek. Makanya dalam fikih Islam itu lucu. Fikih rodok jorok tapi gelem ra gelem kayak kudu setuju. Nek cara fikih itu dibojo ayu cek elek. Nek ra gelem mbok kumpuli ra wajib mbok nafakoi. Jadi kono iso ngancam gak bukai dhuwit ra tak kei. Ajane rodok jorok fikih. Itu cara fikih memang gitu. Perempuan itu tidak wajib melayani suaminya jika tidak dikasih nafkah. Nah, lucunya fikih yang merovokasi sing lanang dan wong lanang ra wajib nafkahi nek ora digawe iku wis ora usah terangno iku opo. Jadi fikih itu karena ngikuti teori umum. Makanya Mbah Mun itu fikih kata beliau itu aku mbek fikih ini ra cocok. Aku apa mau omah tapi dagangan perkara itu. Tapi memang secara prosedur fikih gitu. Mana wong kire-kire itu pancen yo serantuk jatah kelon karena ra iso nafkah itu. Itu cara fikih. Memang seperti itu. Karena kire kok pola, napa? Kire kok pola. Karena nak kire kudu ganteng. Jadi orang untuk jatah sing wedok sing seneng lah itu ijek untuk jatah. Tapi nek wis kire elek ya wis nolongso perkarane memang. Jadi karena seorang istri wajib melayani suaminya jika tidak kodab nafkah. Bahkan menurut fikih Islam itu boleh rafa. Jadi oleh rafa nih hakim. Pak hakim suami saya kiri itu boleh. Dan itu bisa diceraikan oleh siapa? Hakim. Jadi rafa. Karena tadi manusia itu ya khisimun di mental konflik.
Dan mental konflik itu tidak dihilangkan Allah sama sekali kecuali nanti setelah di surga. Makanya Allah ngendikan apa wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Jadi sifat dengki, sifat hasud itu dihilangkan nanti setelah di surga. Artinya di dunia itu antar wong saleh ya mesti hasud. Mana ada sing ora saleh, sing saleh wae kudu hasud. Ya senine. Waktu Indonesia ini rebutan dari presiden iku rebutan masjid geger. Bahkan rebutan ngeklaim nak salate paling sah, korekoe paling bener iku ya geger. Padahal yang ngerti otoritas itu yang pangeran, tapi manusia tetap menang kalah. Wae geger. Besok sak PT udah sering dalan ya geger. Kalau sering Pak Bes balapan itu kadang kisah nopo sak PT, sak PO itu. Karena nanti bayangannya pangeran itu ya mesti terjadi pangeran sing ngendikan kiamat itu tak khuduhum wahum ya fisim. Jadi ben ora men yasinan tok ora paham tak tulung. Bangunan ora paham bangeten. Wa hum fi ghaflatin minha bitakhosumin wa tabayu'in wa aklin wasyufin. Mesti manusia itu de mental takhosum saling berebut. Makanya cita-citanya Sayyidina Ali dawuh Sayyidina Ali ana awwaluman yatsu baina yaday rahmanil khusumah dari Sayyidina Ali. Saya nanti pertama ketemu pangeran itu akan melaporkan musuh-musuh saya. Jadi cita-cita ini. Aku lah di rencana ngono. Aku lah di ben seru, no? Jebule bareng lapor ku ala wah ya nyoro. Sayyidina Ali bede wae anak gue wis lapor jebule. Salah. Karena apa? Ya itu tadi. Manusa itu wis pokoke ngono. Pertama manusa itu Nabi Adam. Iku ya wis geger mek malaikat. Dari pangeran Adamu khalifah, dari malaikat khalifah kok manusa mesti seneng geger. Tapi malaikat protes itu ya geger dhewe. Wong pangeran sing duwe kawula kok ngangkat digegeri. Dengan pangeran ra trimo. Wong aku sing duwe makhluk gawe aturan kok mbok gegeri. Iku pangeran. Jadi manusa pertama iku ribet. Pertama ribet mbek malaikat. Bareng Qabil mbek Habil ya ribet mbek dulur. Mulai dhisik perkara wedokan. Terus kunane kunong wedok mari ribet. Kalau nong wedok tambah ribet. Soalnya doanya aku sering ribet, dinikmati, no? Dinikmati. Makanya banyak orang top itu. Kalau punya kenalan banyak orang top. Ini ribet itu di manage. Jadi ada salah satu tokoh Indonesia itu terkenal sekali. Nak pidato ra kontroversi ra iso turu. Tapi nak wis pidato wong bingung kabeh iso turu. Niku saya sangat kenal orangnya. Saya supire takoki, "Mau piye?" Tak pidato ini bingung ta. Nek dijawab ra bingung kecewa deh. Dene jawab wah bingung sedanten. Wah, sewenang itu iso turu deh. Karena memang konflik itu manusia tetap seperti itu. Jadi apa? Kebaikan pun makanya ada guyonan ini betul kisah nyata nih, tapi raput tahu negaranya ini karena sensitif. Ada negara tertentu yang muadzin itu digaji 30 juta. Jadi orang Arab melarat ini muadzin tok itu 30 juta. Naiknya BMW. Imamnya itu digaji 70 juta. Hitung saja kalau 70 juta satu bulan satu sholat berapa? 70 dibagi 30. Kira-kira berapa satu hari? 2 juta, sekitar 2 juta 200 lah. Enggak kayak Indonesia, imamnya fakir-fakir terus muadzinnya fakir-fakir. Dikira itu satu prestasi negara itu karena mengapresiasi, menghormati muadzin dan imam. Jebule sing kiai Indonesia aja penek, madikman ke salat terus. Mesti lah madikman ke salat terus lah ono gajine ngono. Akhirnya kecewa. Semenjak itu ora berani cerita prestasi negara itu pada Indonesia. Ya dia itu bangga negaranya itu menghormati imam sampai digaji muadzin digaji. Dikirakan Indonesia dinya. Imam Indonesia kan fakir-fakir, kadang wis padasane elek imam dhewe koma dhewe. Macam-macam. Nah. Tapi dekne gak ngerti nek Indonesia ku pinter tukaran, pinter debat. Oh, berarti ke sholat terus itu perkara ono gajine tuh. Makanya imam di sana sergap-sergap karena kalau nggak ngimami dipotong gaji. Semenjak itu negara itu nggak pernah cerita prestasinya negaranya mengelola imam. Nah itu dunia-dunia mari geger. Saya sering debat sama banyak kiai karena itu. Gue setuju di masjid imami digaji sama ndak. Misalnya saya partai ikhlas, setuju ndak biar ngimami itu ikhlas. Ada yang partai realistis, mereka kan punya keluarga harus dibaji dong, kalau enggak kasihan. Partai realistis versus partai ikhlas.
Menang mana coba? Menurut hukumnya Allah mungkin menang ikhlas, tapi partai realistis, masuk uang kok ngimami tok rantuk gaji. Artinya apa? Dalam kebenaran saja bisa diperdebatkan, apalagi barang benar baik batin. Karena manusia itu punya mental wahum yakhisimun. Ya sudah seperti itu. Makanya nanti benar-benar gak ada konflik itu di akhirat. Mulanya akhirnya imam gak bangga. Surga imami wansane hebat, jebule mergo digaji. Mandek man ke sholat terus ngono gaji ini. Artinya sholatnya orang Indonesia itu luar biasa. Imam-imam Indonesia tambah gaji kok. Ya resikonya kadang mutung, itu kan gak masalah. Tapi ya gak masalah lah, tapi tetap ikhlas dibangun apa? Gaji. Karena kalau lu bingung, saya hafid mulai digaji, ustadz digaji, kalau lu bingung, bercerita kalau berkali-kali. Beberapa pemprov kan ingin mengapresiasi hafid, dapat insentif, terus ustadz. Kalau bercerita jenengan termasuk yang setuju apa enggak? Muni setuju, kok didik uang kedonyan. Muni ras setuju, hafid betul duit kok ora oleh. Aku yang mendingin, wong alim mereka mikir dunia, itu yang tanya itu kadang gubernurnya tanya saya, bupatinya tanya saya, Gus di daerah mana-mana itu ustadz, guru madrasah itu dapat insentif, terus jenengan Rembang setuju apa enggak? Aku jawab yo, ngelatih ustadz seneng duit, yo rapi, nentang ustadz untuk rezeki yo rapi, ustadz fakir yo agak tenan. Nah, kalau kan mau keramat, gak mati masalah, cara orang untuk gaji. Tapi kan tidak semua orang keramat. Kalau mau keramat untuk gaji tetap gagal. Tapi rata-rata ustadz kan tidak keramat. Gak keramat, bujune cerewet. Kalau mertua. Nggak, kalau sampean misalnya jadi, nggak ini cerita wakisimun. Seman setuju nggak kalau ada hafid itu dapat insentif? Ayo ngaco. Setuju ora? Loh, setuju kabeh. Terus gue senang hafid itu di mental materialistik. Setuju tak? Nggak. Terus gue setuju. Hafid radio duit. Mungkin ya, jadi sekurang aku. Jadi memang kebaikan saja bisa diperdebatkan. Makanya dulu kalau ulama, makanya ijtihad itu penting. Ulama dulu itu kalau gejolak-gejolakan itu dalam hal yang tidak mujma'alah ya, tentu dalam hal yang tidak apa mujma'alah. Itu gejolak-gejolakannya itu enggak pernah selesai. Karena memang sesuatu itu pasti mirip ke sana, mirip kemari. Makanya disebut ra'yuna shawabun yahtamilul khata' wa ra'yuka khata'un yahtamilul shawab. Pendapat saya itu taruhannya benar dulu tapi ya mungkin salah, tapi pendapat Anda salah tapi mungkin benar karena mirip-mirip. Misalnya zaman sahabat itu sudah jadi perdebatan gini. Setelah Mekah ditalokkan Rasulullah dan setelah Rasulullah wafat dan Islam sangat-sangat kuasa, bukan sekedar kuasa lagi, sangat kuasa. Paling enggak menguasai Mekah Medina. Itu perdebatannya gini. Kita keluar Medina apa enggak? Sebagian sahabat, enggak, kita di Medina, ini ardu Rasulillah, ini muhajaru Rasulillah, tempat yang dipakai hijrah Nabi. Kita keluar dari Mekah, enggak usah. Sholat di Mekah itu fadilahnya sebagaimana 1000 sholat. Wah, debat gitu. Yang separuh enggak. Nguyai segoro itu apik tau orang. Mekah Medina sekarang sudah jadi negara Islam, tapi banyak bumi lain yang belum ada Islam. Menyebarkan Islam itu penting, enggak penting. Efeknya meninggalkan Mekah Medina. Hanya separuh sahabat yang meninggalkan Mekah Medina. Mimbainihim itu orang-orang keren, Kak Sayyidina Ali. Sayyidina Ali akhirnya Sakan Al-Kufah. Dia hidup di mana? Kufah. Abu Darda hidup di Syam. Salman Al-Farisi hidup di Palestina. Karena dia milih pendapat, kok nguyai segoro, sehingga sampai harus ditinggal. Akhirnya menyebarkan Islam kemana-mana. Termasuk barokahnya mazhab itu ada yang ke Cina, terus terdampar di Selat Malaka, terus ada yang ke Aceh. Makanya banyak yang berpendapat Islam masuk Indonesia, ya era apa, sahabat. Tapi kalau ditanya, bagaimana hukumnya meninggalkan Mekah Medina? Ya buruk, negara sebaik itu kok ditinggalkan. Tapi bagaimana hukumnya membiarkan bumi lain tanpa dai? Ya buruk. Terus kayak jawabmu biar. Jadi dalam kebaikan saja ada perdebatan. Kayak gue misalnya, dia hukumnya dolan mbek kanca traktir ya apik. Dia hukumnya nraktir kanca nganggo jatah belanjane bojo. Elek. Akhirnya jare lanang-lanang, jono dhewe Gus ono jatah bojo, ono jatah
Konco karena duitmu cukup nak ora. Ya itu udah semua manusia itu wahum yakhisikum. Makanya sampean kalau beda pendapat itu sing biasa wae. Coba wong saiki beda pendapat geger. Beda pendapat itu sudah fitrah. Enggak mungkin lah. Kita ada beda pendapat itu enggak mungkin. Di kampung-kampung kalau ada masjid speaker di mana-mana saya sering ditanya. Wadah yang bagus. Kandani nak adzan juga banter-banter, mengerameni tonggo. Nak niat sholat terus adzan nak isteko. Sing sitok, yo ora kudu banter ben siah. Sing sitok. Mok sedemen dipisoi tok, mergo sing ora seneng malah mau misoi tok. Sing wis seneng tanpa adzan pun yo tanpa adzan rame-rame maksudnya wis salat ke milih ndi. Dulu itu perdebatannya gitu. Abu Bakar nak wiridan ning masjid itu wirih banget. Selirih-lirihnya. Umar nak wiridan biar. Tapi ranggusan sistem zaman itu. Tapi banter aja. Tapi sing rameni lah. Intinya sing rameni. Ketika Abu Bakar ditanya Rasulullah, ya Abu Bakrin, kenapa kamu melirihkan suara? Jadi saya itu malu sama Allah. Dia itu zat maha mendengar. Jadi saya mengeraskan suara itu malu. Kayak pangeran butuh suara keras saya. Umar ditanya, kenapa kamu terlalu keras? Umar jawabannya sederhana, bener-bener ngantuk. Makanya nggak ada satupun ulama yang mengatakan Umar itu Abdullah min Abi Bakar. Mungkin jawabannya yuk kadang sederhana banget. Malahnya ijma' ahli sunnah Abu Bakar Abdullah min Umar. Kalau nak dua jawabannya bener ngantuk. Padahal jawabannya Abu Bakar. Kalau nu izin kalian pangeran yang maha pendengar kok. Banter-banter. Rasulullah dalam banyak hal ya gitu. Ketika banyak masalah, itu sahabat dongo banter-banter. Nabi duka. Innakum latatuna as-somma. Kamu tidak berdoa sama zat sing budek. Maka kamu enggak usah banter-banter. Jadi andai kan ada istighosa pakai sound system banter-banter itu ya perlu dipertanyakan. Yang pengiran wis krungu gegere ngono lho Bang. Tapi misalnya mazhab itu kamu pakai. Terus ada pertanyaan, dangdutan saja banter. Kenapa kalimat thayyibah tidak boleh banter? Masalah mana? Ya asal ijek dunia itu masalah. Kemilah dia. Ini cerita saja. Kalau manusia itu istighosa jaluk tolong sama pangeran kan? Pangeran sudah dengar tanpa sound system apa enggak? Kenapa banter-banter? Tapi kalau tadi dibalik, dangdutan saja banter-banter. Kenapa kalimat thayyibah tidak boleh? Jadi manusia itu memang potensinya itu ya khisimun dalam kebaikan saja. Jibril kurang kondangi itu buantai malaikat-malaikat yang masyhur itu. Siapa yang enggak ngerti Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim itu nabi keren. Diobong ning geni sampai Namrud. Jibril datang. Saya utusan Tuhanmu, melihat kamu mau dibakar simpati. Nah terus piye jare Nabi Ibrahim? Ya nak gue juk tolong tak tolong. Enggak, saya tidak minta tolong sama kamu. Wong kowe padha aku padha makhluk. Kena wani ngomong ngono mbek Jibril. Nabi Ibrahim santai. Maksude iku ora mbek aku sing nulung. Kowe kondo aku tak kandakno pangeran. Jare malaikat Jibril. Jare Nabi Ibrahim, lho nak soal pangeran rasa kondo kowe wis pirsa. Artinya ngene lho, padha kekasih pangeran yo bantah-bantahan ajrine. Nah ngono nang partai politik ora men geger kowe. Mana ana partai politik geger biasa, wong Jibril wae geger mbek Nabi itu. Biasa wae. Lan iki sampeyan takoki mungkar nangkir kudu wani ben seru napa. Takoki marep buka kulo guru TPQ. Ngenyek wong guru TPQ jadi takoki marep buka. Sing mulang niku kula. Sampeyan ra tau mulang malah takok. Jelas. Balik kan. Dia itu masyhur itu, termasuk keramatnya Imam Malik itu gitu. Dia itu punya teman guru madrasah. Neng akhirat dicetakoki mungkar nakir marbuka. Malaikat Malik matur pangeran. Gusti malaikat jinan kandhani iki ambek guru tauhid takoki marbuka. Akhirnya pangeran yang nyalano malaikat yo sing jenis ngono kok coba takok. Lucu tuh guru tauhid takoki. Sesuai kajian Nabi bisa takoki waman Nabi juga.
Malah perkara tok. Kanjeng Nabi Muhammad usah takoki Waman. Ya tapi pun Nabi malah takoki Waman. Makanya menurut pendapatnya ulama-ulama itu pertanyaan mungkar nakir itu tidak bisa digeneralisir. Tidak semua orang mengalami itu. Saya tidak punya rencana untuk mengalami pertanyaan itu. Karena pasti bila-bila. Nah, angger wong ngono Kanjeng Nabi kena pisang. Terus Kanjeng Nabi apa kena pertanyaan Waman Nabi Yuka. Kan ora kebayang. Makanya masyhur itu. Sama lihat di kitab Nurul Dzolam itu karangannya Syekh Nawawi. Syekh Nawawi Al-Bantani itu sarahnya apa itu Aqidatul Awam. Yang Nurul Dzolam yang sarahnya apa? Aqidatul Awam. Itu dikarang Syekh Nawawi. Itu diantara keramatnya siapa itu? Sayyidina Umar. Sayyidina Ali itu pernah minta, ya Allah beri saya kasaf mukasafah. Mau kepengen roh meletene Umar zaman ning dunya gerwong disentai. Jajal dekne iku hubungane piye mbek mungkar nakir. Wani gak nyentak mungkar nakir. Kepikirane Sayyidina Ali Umar itu ning dunya kenangannya gerwong tau disentak Umar. Jake wani gak nyentak sinten? Mungkar nakir. Minta sama Allah supaya ngalami kasaf. Kasaf itu ya mukasafah lah. Mukasafah tawalam gaib. Itu di dunia wali biasa. Nak kira tahu ya bangetan. Di dunia wali itu biasa. Dan itu pasti mustajab. Mukasafah. Umar mati, kabudut, tunggu nih begini. Minta kasaf. Tawanan. Umar tangi turu, tangi ke kuburan di sewantai. Bukan akhir teko. Dengan wajah sangat mengerikan. Sayyidina Ali nyeritakno wajahnya itu kal kidril goli. Kaya ompreng sing apa? Nyala. Pokoknya seru. Wah, Sayyidina Ali kalah iki kiok rasane kiok. Ternyata apa? Gua mungkar nakir baca kono Umar ngupatek. Kamu tahu ngedapi siapa kamu? Saya ini teman dekatnya kekasihnya Allah. Dan ini nggak ada Allah kancane. Kamu tahu saya ini siapa? Ana sodiku habibillah. Saya ini temannya kekasihnya Allah. Mungkar nakir mulai mikir waduh. Orang nyentak wes disentak sih. Ini bisa kamu pakai nanti. Gue roh aku, wah gue biasa gue jalanan ngalor itu. Kemudian cari muka anak, jajal wocok. Ya repot. Siapa ya? Kan gue wocok, orang kan wocok. Kan mau gue wocok. Akhirnya karena nangis nih pangeran. Nangis Gusti, selama ini saya biasa nyentak, kenapa sekarang malah dibentak? Terus kata Allah. Ya sing sopan sithik iku kon. Semenjak iku mungkar nakir itu punya aturan. Ya ngene aturane, ojo prosedur nemen-nemen, wae nek ketemu kekasihku ojo garang nemen-nemen. Semenjak itu sudah tidak segarang itu. Terus Sayyidina Ali intinya terus ternyata konsisten. Maksudnya Umar itu ning akhirat pun masih main sentak. Ya bagus lah konsisten maksudnya apa? Bagus. Karena tadi manusia itu punya mental wahum yakin. Itu enggak bisa enggak. Sudah di perdebatan kebaikan. Makanya rapat keluarga apa? Masih niate silaturahim tetap dolan ning dulur niate silaturahim bareng dulure rapati perhatian. Dolani aduh-aduh rapati rahab. Gremeng kan padahal niate silaturahim. Itu ada organisasi perdamaian kira-kira di internalnya banyak konflik. Banyak, padahal jenenge organisasi perdamaian. Coba itu bom-bom dari Amerika atau mana, itu kalau ngebom negara tertentu kan karena negara ini apartheid atau apa. Tapi untuk berdamai juga melewati apa? Bom dulu. Untuk memaksa satu negara agak perang, ya dipaksa dengan alat perang. Coba Indonesia dijajah Jepang tuh mau pulang karena dipaksa sekutu. Jadi untuk damai saja dipaksa dengan alat perang. Itu dunia. Betapa ada idealnya dunia. Untuk damai saja harus perang. Makanya idza aratta sulhan fasta'id dalil haqqi. Kalau kamu ingin damai pun harus menyediakan alat perang. Karena kalau yang punya apa-apa pasti diinjak-injak. Ya sudah seperti itu. Ini dunia. Semuanya enggak pernah sempurna. Sampai damai harus perang. Harus paling enggak punya alat perang. Karena mentalnya manusia itu wahum yakhishun. Sampai pas kiamat diwijak wahum yakhishun. Makanya ya sudah seperti itu.
Tapi nanti insya Allah barokah kesolehan-kesolehan itu perdebatannya dalam kesolehan. Kayak yang dialami malaikat Jibril dan Nabi Sinten Ibrahim. Malaikat Jibril empati ya karena kekasihnya Allah dibakar. Ibrahim merasa dekat sama Allah, gak perlu perantara Nabi siapa? Malaikat siapa? Jibril. Itu bagus ya, perdebatan dua orang soleh. Banyak lah. Rasulullah dengan Jibril. Ya sering kadang-kadang debat, tapi perdebatan orang-orang soleh itu memang luar biasa. Coba debat di Indonesia bagi negara sebelah sisi itu, wah negara kami imam masjid itu digaji gini-gini. Niatnya pokrol juga jadi ke Indonesia. Mandek man ke sholat terus lah, no gaji ini. Jadi akhirnya kan, ya malu tuh. Ternyata sholatnya terus itu karena apa? Gaji. Orang Indonesia tetap sholat tampung gaji, tapi gerbangnya jalan terus. Loh iya, saya sebagai kiai itu sering bingung kalau ditanya gitu. Saya sering kenal bupati, gubernur. Kalau sering tanya, saya itu ingin mengkhidmati agama di Jawa Tengah atau Jawa Timur, ingin ngasih insentif sama guru Madin. Saya sebagai kiai kan juga bingung, muni setuju didik uang material, muni rasa setuju, ngosok ustaz tapi untuk rezeki kok ditentang. Nah gue jenis setuju apa menolak? Yang Mustafa yang khusus yang setuju, terus bosan dia sampai melarat. Setuju orang. Nah aku mau ngalim ada takdir. Sekarang kena dipikir, dia sekarang kena dipikir. Ya karena tadi sudah wahum ya khisimun itu apa? Wahum ya khisimun. Ya sudah seperti itu. Mohon kalau terus nak. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Wa yaqulu lan dawuh sapa Allah taala. Imtazul yauma. Nggih niki oleh nafsir Imam Suyuti wamtazul yauma ayyuhal mujrimun terus wawune niku dilebokno lafaz yaqulu wa yaqulu. Tegese lan dawuh sapa Allah taala dawuh imtazul yauma. Imtazumi sawo sira kabeh al yauma ing dalem iki dina ayyuhal mujrimuna wong-wong sing dosa. Dan iki nunjukno nak zaman ning dunya iku kancanan wong kafir sing ora harbi ki angsal. Mergo orang benar-benar terpisah dari wong kafir teng akhirat. Makanya ulama-ulama tidak mengharamkan misalnya ada mahasiswa Indonesia kuliah di Jerman atau gak apa-apa, sementing jaga imannya. Karena wajib terpisah mbek wong kafir iku nak wis teng akhirat. Imtazul yauma ayyuhal mujrimun infaridu adil mukminin indakhtilatihim bihim. Saat di akhirat benar-benar orang mukmin harus terpisah dari orang kafir karena alamatnya berbeda. Tapi kalau di dunia kan ada hajatil muamalah, ada hajat muamalah. Ya, tadi asal tidak harbi, ada asal kafir yang tidak musyrik kita. Karena ada hajat muamalah. Ya, ada hajat apa? Muamalah. Mau tidak mau. Misalnya kamu ya haji ya pakai pesawat. Bikinan Amerika. Orang Amerika bisa punya uang ya nak pesawatnya kepayon digo haji. Kalau enggak ya ada yang rental ya bangkrut. Ya, tapi kowe nak misalnya ranggu pesawat terus sampai melaku. Ya asal di dunia itu pasti ada saling interaksi sosial. Paham ya? Nah, nanti benar-benar terpisah wa mtazil yauma ayyuhal mujrimin itu nanti nanti. Guys enggak bisa dihindari. Wa mtazulan misau sira kabeh al yauma ing dalem iki dina ayyuhal mujrimuna eling-eling wong sing dosa. Saya punya sekian cerita ya supaya sama tidak jadi ekstremis. Allah mentakdir dunia itu sudah seperti ini. Sudah kamu tidak boleh protes. Kayak apa Nabi Musa itu Sofiyullah. Sing rumat Nabi Musa cilik sapa? Fir'aun. Ketika Rasulullah lahir itu panitiane ra kowe Abu Lahab. Wong roh kabeh. Pas Nabi lahir itu kowe Abu Lahab berjasa ndi? Berjasa Abu Lahab. Abu Lahab saking senenge ponakane lahir lanang ganteng. Candaleme dekne mestine iku penting bagi dia dihibahkan ke Sayyidah Ami. Nah, iki jenis Suwaibah napa? Al-Islamiyah. Cara Jawa wis kira sange wangi aku nduk nge wangi dulurku wae mergo duwe bayi. Kayak apa? Dia yang tasyakuran, yang ribet karena kekasih pangeran di rumah Abu Lahab, Musa di rumah. Nah, dunia serai dia. Ya sudah seperti itu. Kamu mau apa? Lah pangeran yo ora risi tenang ae. Misalnya ben Abu Lahab protes, "Kula nate ngurmat kekasih jenengan." Iya dunyaku semua. Selesai kan? Dunyaku dipangan kekasihku selesai kan? Misalnya Firaun protes, "Riyen sing ngurmat Musa kula lho Gusti." Aku dunyane sapa? Dunyane jenengan yo wis masalah yo opo? Pangeran santai ora yo.
Tapi nak kowe ada bayang wong saleh kudu steril utawa wong kafir lah terus kowe gak tau maca sejarah. Nabi Musa itu rumah. Lahir kanjeng Nabi ini sing manitia nih. Abdullah. Yes ngono dunya biasa wae, soe urip wis biasa wae. Maksudnya biasa wae penting saleh, di hati saleh, rezeki wis minawas. Pokoke talep kowe pangeran, ora usah sok suci, ora usah sok bener dhewe biasa wae. Dunya wis kabeh kersane napa? Pangeran. Ya sudah seperti ini. Yang soleh kayak Sa'labah malah akhirnya suul khotimah. Padahal dulu disebut hamamatul masjid, tukang itikaf. Gak tahu mulai ke masjid, tapi akhirnya suul khotimah. Wahsy sing mateni kekasih Nabi, rupane mateni Hamzah ditakdir husnul khotimah. Makanya donga ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Kita tidak pernah tahu. Nah, kenapa kalau saya ngaji PD, mereka aku muji pangeran, saya tidak pernah mikir awak. Tak penting awak, penting muji pangeran. Ngaji itu artinya kan muji pangeran, muji ilmune pangeran. Ya sudah selesai. Itu anakku itu mau itu mikir awakmu dhewe. Mulane ndonga mek ngaji ku derajate dhuwur ngaji. Mergo ngaji muji pangeran, nanti mau mikir awake dhewe. Makanya masyhur itu ada dua kelompok di masjid, yang satu diskusi halal haram, yang satu berdoa. Terus Nabi keluar dari rumah berdiri sempat ragu, saya kemana? Akhirnya Nabi ngendikan mereka itu berdoa kalau Allah mengabulkan ya disembadani. Tapi mereka belajar halal haram. Itu perintahnya Allah, saya sebagai Nabi. Terus akhirnya Nabi gabung kelompok yang belajar halal. Karena belajar halal haram artinya ingin menghadapkan hukumnya Allah Ta'ala. Tapi nak wong donga kepingine iku kabul kajate. Ingine mikir awake. Makanya saya termasuk ulama yang jarang berdoa. Tapi ya berdoa tapi kadang-kadang. Nah, kowe kan gak kontribusi ning agama ora pati ya ndonga. Oh, dasar murahan. Ya tapi piye mulang ya ora payu. Jadi kadang-kadang kalau dibantah, lah jenengan mulangi payu Gus. Lah kula ora payu, donga ngono. Ya tapi aku ngerti. Pangeran ora bakal nyembadani barno kok Gus. Pangeran ya wis paling ya tiga isi dik ngono cukup umum. Kalau termasuk orang yang enggak setuju ya kalau orang sholawatan terus berlebihan tapi khidmah ini Nabi kurang. Maksudnya gini loh, sholawatan berlebihan ya. Redaksi sholawat tentang Nabi itu kecil. Bukan sholawat jumlahnya enggak. Redaksi tentang Nabi itu kecil, sementara tentang keinginannya itu saya tidak suka. Saya suka sholawatan itu ya yang nyifati Nabi banyak. Kemudian keinginannya kecil. Itu bagus. Kayak Ihya itu, kayak Ihya Abdul Hasan Asyadili itu. Kalau dongo itu jaluknya mau swidik paling baris paling terakhir. Misalnya gini, nahmaduka ya man wa la ilaha illa anta ar-rahmanur rahim itu langsung in sampai nyifati Allah itu 99. War ngono nganti berkuras-kuras. Lagi terakhir mau jaluk dongo sithik. Nah kowe kan enggak muni muji Allah mau basa-basi tok. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Mau nggo syarat tok. Baru ke Allahumma inna nas'aluka nganti telung lari. Telung halaman. Tapi pas uji pangeran, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammad idris. Bariku terus dongo njaluk mapan, tolak buala. Oh, banyak. Mana jare pangeran? Muji kekasihku suwi di dongane kecangkeman. Nah, saya tuh gak suka jenis itu. Harusnya sholawatnya itu yang panjang. Maksudnya nyifati Nabi yang panjang. Baru mintanya sedikit. Itu bagus sih. Bi akhlak. Makanya saya di antara selawat yang senang itu selawatnya Habib Ali Al-Habsyi yang arang sing tutur. Kalau beliau baca selawat itu sholatan yattasilu biha ruhul musolli alaihi bi. Fayam basitu fi qalbi sirru nuri ta'alluqi bi wa hubbi. Wa yuktabu biha bi inayatillahi ta'ala fi hisbi. Jadi dia baca selawat itu, ya Allah berikan selawat kepada kekasihmu Muhammad. Dengan selawat ini rohnya saya, musolli itu rohnya saya yang membaca selawat bisa sambung dengan rohnya Rasulullah. Dan setelah sambung saya terhitung sebagai orang yang mencintai Rasulullah. Dan saya berharap dari cinta itu saya tertulis sebagai umatnya. Nah, gue kan enggak mau sholawat itu saya termasuk orang yang enggak saya loh ya. Tetapi ya tetap baik dibanding nganggo primbon ya satu sholawatan. Tapi boleh punya etika lah dengan Rasulullah itu. Kalau dungo nyifati Nabi yang banyak, ya baru keinginan. Kan banyak sholawat yang seperti yang saya misalnya di kitabnya Sayyid Muhammad ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad nuri kalam alladzi nyifati Nabi itu sampai panjang lebar baru menceritakan
hajatnya. Kalau kamu kan enggak nyifati Nabi basa-basi, mau sidik kan. Malah kadang orang, misalnya ala Muhammad. Kok ala Muhammad, muni Sayyidina aja disoal. Ya, misalnya terus baru kudungannya apa? Panjang. Saya termasuk yang enggak setuju, karena itu menurut saya kurang etika. Makanya Rasulullah itu kalau berdoa, kalau sudah nyifati Allah, coba tak beri satu contoh saja, doanya Nabi. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azimi sultanik la nuhsi sanaan alaika anta kama asnaita ala nafsi. Itu sudah berapa itu nyifatin? Itu belum doanya tuh. Nah kamu kan enggak alhamdulillah rabbil alamin Allahumma ya Allah ikti hajati wa gremeng seramu tuh kan. Jangan gak bakat wali. Nanti kula iku sisen. Kula yo sering ngamini dongane wong ngono, tapi ning atiku amin itu maksudnya amin barno mau Gusti. Dadi aku amin tapi amin ku barno mau Gusti. Wong ora jelas ngono. Jadi aku muni amin tapi amin barno maksudnya ya Allah barno amin. Jadi karena tadi setahu saya doanya para nabi, para wali itu memang seperti itu. Ya coba itulah doa tadi aja yang saya sebut itu berapa kalimatnya? Apa? Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kaya bampayu di jalali wajhika azimi sultani la nuhsi sanaan alaika anta kama asnaita ala. Enggak terhitung pujian saya kepada engkau sebanyak engkau memuji pada diri engkau sendiri. Allahumma ini a'udzu biridho kami sakhatika fi mu'afatika min uqubatika wa bika minkal. Allahumma sholli bi haqqi jabarutika wa bi khawfika kan panjang sekali doanya wali-wali itu, tapi semuanya bersifat ya Allah. Bahkan banyak yang kemudian lupa enggak doa. Coba haji, doa haji itu coba. Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Wa ni'mat itu kan labbaik saya siap melaksanakan perintahmu ya Allah sa'daik. Engkau yang punya pujian, engkau la syarika lak. Itu malah enggak ada, jarang malah ada doanya. Itu kalimatnya talbiyah semua. Allahumma antal azil akram itu sudah seperti itu. Karena tadi al-mu'min yashghaluhu sana 'ala Allah min ayyakuna li nafsihi dzakiran. Mukmin sejati adalah sibuk memuja Allah sampai lupa jatah dirinya sendiri. Nah, kowe kan gak mujine Allah basa-basi, dongane tenang. Jadi makhluk aneh, jadi hubungan dengan pangeran itu aneh. Ya tapi jangan rabakat wali, semuanya ikut jadi ini. Ya dok ngono, kok mari wali kakean malah gak elit. Nah, tapi saya mohon itu di sholawat itu usahakan jumlah paling enggak jumlah sholawatnya banyak, doanya sedikit. Paling enggak misalnya kamu tidak punya kalimat yang apa baik, ya mau sholawat yang 100 juga ada salah. Biar guling-gilingan apa. Kita menyebut kekasihnya Allah lebih banyak ketimbang kita menyebut hajat kita sendiri ya gitulah, paling enggak punya etika seperti itu ya. Kalau kamu enggak punya sigot-sigot sing keren, bacalah sholawat berapa 100 terus cerita awak Gusti utang kula kathah mungkin ra jawab wis roh. Tapi kan kita menyebut kekasihnya sampai 100, nyebut utang bisa. No cowok nyebut kekasih bisa, nyebut utangnya. Berarti yang kebenar ditakoki pangeran. Kowe nyebut kekasihmu piro bisa, nyebut utang 100 dasar rayu utang. Ya ada, saya termasuk orang yang setuju tadi. Jadi kalau redaksi sholawat cari yang mujinya Nabi lebih lebih banyak. Karena itu nanti lebih diridhoi Allah Ta'ala. Coba Allah sendiri kalau nyebut nabinya itu hitung saja. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jadi rasulun min anfusikum, seorang rasul yang sejenis dengan kamu. Terus azizun, orangnya sangat terhormat. Alaihi ma'anitum, rasul ini siap menanggung apa yang kalian tidak mampu. Kowe ra bakat mlebu swarga baru kaya syafaate Nabi akhir mlebu swarga. Kowe ra kelar korban, Nabi tahu mengorbankan kita semua. Dokha Rasulullah bikab syai'ini terhadaan ahli wa hadha amman lam yutokhi min mati ijni alihima anitum. Nabi menanggung apa yang kalian berat. Azizun, Nabi itu ali, terus harisun alikum, Nabi sangat berkomitmen menyelamatkan kalian. Haris itu keinginan yang berlebihan itu jenis apa? Haris, kuno namanya ini ngungseng, keinginan yang over. Nabi itu sangat berkeinginan kita ini maslahat.
Terus bil mukminina raufur. Allah yang zat yang super saja kalau nyebut nabinya nyifati sebanyak itu. Ada ayat lagi misalnya, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika. Muhammad itu siapa? Seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Allah. Wa yu'allimuhum, seorang rasul yang mengajari mereka Alkitab wal hikmah. Wa yuzakkihim, seorang rasul yang membersihkan akhlak-akhlak kita. Jadi artinya Allah punya tradisi kalau nyifati rasul itu banyak. Juga nyifati orang-orang sekeliling rasul. Makanya menurut saya madhab Syiah itu enggak pas. Karena Allah kalau nyifati Rasulullah itu jika nyifati orang-orang di sekeliling Rasulullah. Dan itu dengan pujian. Yaitu Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda walal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruka'an sujada yabtawuna fadlan minallahi warid wa nasimahum fi wujuhim min atharis sujud. Itu kan panjang sekali. Dan orang-orang sekeliling Muhammad adalah begini. Kayak apa Allah muji para ashabu Rasulullah? Masa kita ikut kelompok yang menghina ashabnya apa? Rasulullah. Makanya kita tetap madzhab ahli sunnah wal jamaah, yaitu mencintai semua sahabat. Karena Allah saja yang Tuhan mensifatinya dengan sehormat itu. Mensifati apa? Ashabu Rasulullah. Disifati orang-orang yang saling kasih sayang sama orang mukmin. Tarahum rukaan, sujud dan komitmen hidupnya untuk rukuk dan sujud. Si mahum fi wujuhim min asari sujud. Sudah asari sujud harus diterjemah, nanti sensitif. Cuma setahu saya asar sujud itu nanti setelah di akhirat orang sering sujud itu jabahnya itu ada nurnya. Tapi kalau ada yang nafsirkan asari sujud itu warna tertentu ya sumpah itu sensitif. Dan jelas asari sujud itu ya sudah seperti itu. Seneng kamu kok kasut. Kowe nyen provokator, nak ono apa ya? Ada hal yang begitu terus mau berlebihan. Teke ya khisimun. Nah, kula ora ada kepentingan pokoknya ayat si mahum fi wujuhihim min asaris sujud, bahwa dalam jabahnya itu ada asaris sujud. Itu masyhur kan, saya terangkan ya, tapi kowe aja sensitif biasa wae. Suatu saat Rasulullah itu ngendikan begini, nanti saya kata Nabi akan nyafaati kalian semua. Sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah dengan sekian miliar orang bagaimana kamu mengenali kita? Saya ulang lagi, suatu saat saya nanti akan nyafaati kalian karena saya kenal kalian. Maksudnya di akhirat. Ya Nabi, di akhirat. Terus sahabat tanya, ya Rasulullah bagaimana engkau mengenali kita sementara nanti di akhirat bermiliar-miliar orang? Terus Nabi ngendikan gini, jika kamu punya unta dengan tanda tertentu, saya ulang lagi, jika kamu punya unta punya tanda tertentu, dalam jidatnya ada begini, dalam tangannya ada gini, dalam kakinya ada gini. Maka apa kamu bisa membedakan untamu dengan unta orang lain? Ya bisa ya Rasulullah, karena unta kita khas. Misalnya kaki depannya ada putihnya, kaki belakangnya ada putihnya, dalam baduknya ada putihnya. Terus kata Nabi, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalin min asaril wudu. Nanti umatku nanti wajahnya juga bersinar, tangan kakinya juga bersinar. Jadi asar itu saya pastikan secara riwayat itu akhirat, maksudnya tentang akhirat. Tapi bahwa yang di dunia ada yang memulai asar itu gak monggo mawon. Loh itu bagus kan, artinya ekspresi percepatan. Tidak apa-apa loh, daripada kok kowe ra jelas ini. Maksudnya ya orang ngethok kowe pancen jarang sujud tenan. Wong ora usah sensitif, tapi yang jelas ya nanti. Ya sebenarnya kiamat ruang samu. Nanti hisab itu nanti kalau hitung hanya sekitar 3 jam. Hisabnya sak dunia itu hanya sekitar. Karena malaikat itu tidak kesulitan sama sekali. Tak warai ya. Ini nggak akan salah saya dalam hal ini karena riwayatnya sahih. Kenapa hisab itu hanya butuh mau rubu'un nahar 1/4 dari siang enggak? Anggap saja siang itu 6 jam atau 12 jam itu ngajar terserah. Kalau 12 paruhnya kan 6 ya. Seperti 1/4-nya berarti 3. Itu gini. Jadi nanti di mahsyar itu kan yaumatab jadu wujuh wa taswaddu wujuh. Sudah yang kafir itu kelap, hilang. Wajahnya, tubuhnya semuanya gelap. Yang mukmin itu semuanya terang. Jadi sudah yang tasyadu wujuh atas suatu wujuh otomatis terus ningkat. Terus pergerakannya itu delalah yang tabyadu wujuh itu ke kanan, yang taswadu wujuh ke kiri. Maka kamu jangan punya sinar yang kelap-kelip. Nanti kena bego yang
Karena nggak jelas tadi. Maka kamu harus sinarnya yang sejelas-jelasnya. Hurran muhajjalin min asarin. Bila perlu nur kamu sampai menembus langit saat itu. Makanya ketika orang mukmin sudah nurnya ada di muka, ada di tangan, masih ngendikan Rabbana atmim lana nurona, karena takut masih kena bigo tadi. Karena kalau hanya wudhu tok, sikil tok kan, bayangkan di miliaran orang kan bisa agak kelihatan. Tapi kalau nurnya sampai nembus langit kan, itu siapa kok nurnya sampai, kan malaikat langsung tak. Lani apal Quran alim kan insya Allah nurnya itu. Sama zaman itu masih berdoa Rabbana atmim lana, sempurnakan nur kami. Karena nanti identifikasi malaikat berdasar tadi. Kalau ada nur berarti diletakkan ashabul yamin. Kalau nggak ada nur, ashabul yamin. Nah malaikat yang dibawa bigu itu kira-kira detail nggak? Dugaan saya kalau kelap-kelip pasti kena simal. Wah ini partai kiri. Kan pemenang yang wudhunya mau dulet sirah tok sidik. Karena anak mazhab Syafi'i. Sebetulnya meskipun itu sah, sebaiknya kalau basuh sirah itu kabeh ben ora kelap. Mana-mana pepes terus dulat-dulat tok. Iku sok ben ya kelap-kelip. Ya sudah ya. Setelah itu kata ngendikane pangeran ya araful mujrimuna bisimahum fayukhadu bin nawasi wal aqdam. Orang-orang pendosa kelihatan maka diletakkan di kiri. Nah sama yang orang-orang baik simahum fi wujuhim min asari. Jadi ayat itu jelas tentang akhirat. Tapi kira usah terus merovokasi. Seneng kok ya khisimun. Maksudnya provokator. Jadi nanti yang mukmin jelas nurnya. Lah nur ini nanti dengan kadar iman kamu, perilaku kamu. Ada yang kelap-kelip, ada yang kelap-kelip ini orang kena bigo itu. Nanti setelah kena bigo ikut asabi simal. Yang kelap-kelip disortir lagi, malaikat yang bagian detail kan ada nanti. Nah ini terus ditubir neraka. Yang kafir benar-benar neraka, yang ini ditubir neraka. Itu nanti ini yang ngelok kanjeng Nabi digoleki ya ini itu. Mana sakit kanjeng Nabi, mana ono kiai soleh darani nek iso soleh dhewe sakit Nabi kok terus goleki ndi umatku sing kelap-kelip terus dicari disapati. Ya, imma langsung dituruti Allah wa imma diubasik ning neraka. Ya terserah rencanamu piye kon aku kowe. Tapi yang jelas kiamat itu cepat sekali karena tadi ada identifikasi tadi. Makanya hanya cukup 3 jam karena tadi yang jelek kelihatan jelek, yang baik kelihatan baik. Makanya cepat. Ya araful mujrimuna bisimahum, orang pendosa dikenali lewat alamatnya yaitu taswaddu wujuh. Kalau orang baik dikenali lewat tabyadu wujuh. Nah, terus setelah nyingkir, ini ngono tak warai kiamat. Setelah nyingkir itu faduri babe nahum bisuril lahu bab. Setelah tersingkir tadi terus lalu ada pintu penghalang. Pintu pemisah. Nah, pintu pemisah tadi yang sisi kanan langsung jadi surga, yang sisi kiri jadi neraka. Itu disebut faduri babe nahum bisuril lahu bab batinu fi rahmatu wa dhahiru min qibalil adab. Yang pintu arah kanan otomatis wilayah surga, yang pintu kiri otomatis wilayah Nah, problemnya ketika penutupan pintu itu, yang kelap-kelip itu katut kemana ini yang makanya kamu jangan malak partai yang kelap-kelip yang nggak jelas itu koalisi kemana. Kalau partai besar kan iso nyalon presiden, partai kecil kan ikut mana ini kan? Sing sak isore sak persen, 2% ini kan repot. Coba misalnya nur kamu 2%. Berarti gelap kamu kan 98%. Kira-kira malaikat mengkategorikan kemana coba? Ayo jawab. Gelap. Loh, kok ada semangat Pak? Padahal itu bagian dari kamu. Kalau satu tubuh itu sinarnya hanya 2%. Kira-kira kategorinya itu partai gelap, partai terang. Kok ada semangat kok ini. Berarti kegaruk kemana? Kiri. Tapi bisa saja malaikat cara berpikir gini. Tapi kok ada cahayanya? Padahal kata Allah, yang bercahaya ashabul yamin. Kan nggak ada bilang cahaya terang. Bisa saja malaikat, alhamdulillah berpikir begitu. Ya nanti kita rayu saja supaya berpikir ini kan. Yang penting ada cahaya. Kan Allah tidak bilang terang apa kelap-kelip. Ya mungkin saja asal ada cahaya. Dikategorikan lahu nur, punya Nur. Tapi yang jelas saat itu pun yang sudah punya cahaya masih berdoa Rabbana
Atsmim lana nurona ya Allah, saya mohon sekali nur-nur kami sempurna. Jadi ini saya bantu teman-teman yang hafid supaya tahu maknanya ya. Dan yang nggak hafid ya dengar ya. Kalau nur itu penting. Makanya Nabi itu kayak apa, Nabi itu orang super itu kalau ngendikan wa mat'al min fawqi nuran wa min tahti nuran wa an yamini nuran wa an simali nuran, sampai terakhir Nabi masih mendoa untuk dirinya waj'al li nuran, dan semua tubuh saya jadi nur. Dan Nabi sudah gitu, ya Allah jadikan sisi depanku nur, belakang kami nur, kanan nur, kiri nur, terakhir itu kok waj'alni nuran, dan doa semoga semua tubuh saya jadi nur. Itu termasuk doa yang sering saya baca. Karena saya takut kelap-kelip tadi, ini bahaya ini kalau malaikat. Saya tidak tahu cara berpikir malaikat tadi. Apa ngitung 98% maka dikategorikan apa? Gelap. Apa dihitung nurnya saja? Wong instruksinya Allah kan yang ada nur ashabul yamin. Meskipun kelap-kelip kan punya nur. Saya tidak tahu nanti ikut 2% ikut mana kalau di partai koalisi itu? Ikut yang menang biasanya, ikut yang apa? Ya paham ya, makanya saya mohon kalau wudhu itu usahakan sempurna, terutama wudhu sholat. Kalau nggak wudhu sholat itu sebaiknya nggak sempurna, supaya ada bedanya wudhu sholat sama wudhu tidak sholat. Rasulullah itu masyhur gitu ya. Rasulullah itu kadang tawad doa wudhu an khafifan, wudhu yang sederhana, yaitu hanya sekali-sekali dan tidak sempurna. Ketika ditanya as-sholat ya Rasulullah tidak. Misalnya saya habis makan, mau tidur, biasanya ya wudhu, tapi tentu tidak perlu sesempurna kayak wudhu sholat, biar ada bedanya. Rasulullah juga gitu, beberapa kali beliau wudhu tapi tidak sesempurna wudhunya untuk sholat. Masyhur itu di riwayat tawaddu wudhu an khafifan duna wudhu'ihi lis sholat. Tapi kalau wudhu untuk sholat asbaghal wudhu, menyempurnakan. Jadi supaya ada bedanya wudhu sholat dan wudhu tidak sholat. Saya ini gak umur iso ngaji bodoh kabeh. Abu Bakar ya gitu. Ana wong poso sunat kok nyediakno buka dimarahi. Istrinya pernah nyediakan buka beliau untuk puasa sunat. Itu embernya dipecahi Pak Abu Bakar. Ditanya, kenapa gitu? Apakah kamu akan menyaingi Ramadan? Jadi gak boleh memperlakukan puasa sunat kayak Ramadan. Jadi ya biasa saja kalau puasa sunat tuh wah membuka kolak opo. Ramadannya ya iri tuh, ini gimana kok saya disaingi ini. Jadi kabeh itu ada proporsinya, ada apa? Makanya megang Quran ya wudu, megang wudu. Nah, kabeh gitaran terus wudu pengiran tersinggung, piye kok menjaga gitar. Jadi enggak boleh kebaikan disaingi itu juga enggak boleh. Bapak gue sergap wudu sampai nyekel gitar. Ya, Quran tersinggung, wah semen itu gak sembunyi kan. Malaikat panitia kan ya tersinggung. Kabeh itu kan ada proporsinya, apa? Ada proporsinya. Itu hebatnya Rasulullah. Jadi kalau beliau wudu, bahkan wudu itu wudu di sholat sama tidak sholat itu, misalnya sholat sunat itu kamu mampu ngadeg boleh nggak duduk? Boleh. Kalau sholat fardu nggak boleh, biar ada bedanya. Fardu itu spesial, nggak boleh, harus berdiri. Kalau sunat pun harus berdiri. Fardu tersinggung, iya sunat kok nyanyi aku kan gitu. Ya makanya sholat fardu wajib berdiri, ya. Sholat sunat boleh duduk, meskipun mampu loh ya. Nggak boleh sama, sholat sunat pun harus berdiri. Berarti ada sunat menyaingi fardu. Ya jelas ya, jadi aturan main itu harus jelas. Nggak boleh, makanya Abu Bakar itu nggak mau kalau ada orang puasa sunat kemudian apa? Abdul bin Mas'ud lebih parah. Dia itu tukang nyuwepeng orang yang selalu sholat duha. Makanya saya itu duha itu jarang, karena takut kena sweepingnya siapa? Abdul bin Mas'ud. Itu ada orang khusyuk tiap hari itu hadis webek sama dia. Apakah kamu menjadikan sholat ini jadi fardu? Kok mbok lakoni bedino? Awas nang lakoni bedino. Di era akhir duha dilakoni bedino. Perkara ini butuh duit. Itu kalau zaman Abdul Mahmud kena sweeping apa? Karena berarti menandingi far. Yes, ora usah anut ilmu bahaya itu sensitif. Cuma ini kan ilmu tetap tak utarakan. Biar kamu tahu, enggak boleh fardu disaingi itu enggak. Coba kan banyak ketentuannya tadi. Contoh paling gampang itu apa? Kalau sholat fardu boleh, enggak boleh apa? Duduk. Sholat sunat boleh duduk. Sholat sunat boleh di kendaraan sesuai jalannya kendaraan. Ainama tawajjahat bi rakhilatu. Kalau sholat fardu, kalau kamu naik unta harus turun untuk memastikan di kiblat. Jadi banyak sholat sunat kamu dalam keadaan najis sudah tidak boleh dilakukan. Kalau sholat fardu,
Karena saking pentingnya fardu meskipun dalam keadaan najis ya menemukan alat sesuci harus tetap sholat. Jenenge sholat dihormatil waktu. Karena nggak boleh fardu ditinggal. Meskipun nanti harus iadah. Karena nggak boleh mengalahkan fardu meskipun itu oleh najis. Jadi misalnya kamu pergi hanya bawa satu celana, kemudian di terminal atau apa kena najis, kena uyah sampean misalnya, kamu harus tetap wudu dan sholat. Karena nggak boleh fardu ditinggalkan. Meskipun nanti harus iadah. Karena sholat kamu tidak dalam keadaan celana kamu najis, boleh nggak sholat sunat? Oh nggak boleh. Karena kalau fardu itu darurat memang suatu yang harus maka dilakukan. Tapi kalau kamu dalam keadaan nggak suci, nggak boleh melakukan sholat apa? Sunat. Karena fardu itu spesial apa? Spesial. Bukan kalau terus nol. Wamtazil yauma ayyuhal mujrimun. Ya, jadi orang mujrimun harus terpisah dari orang apa mukmin dan yang keharusan itu ketika di surga. Tapi kalau di dunia ya boleh muamalah boleh. Ya muamalah yang halal maksudnya. Infaridu tegese misal sira kabeh ana mukminin asing pira-pira mukmin intaktilati. Nalikane campure kufar utawa al mujrimin bi iklan al mukminin. To rujuke balik boten apa-apa. Maksudnya rujuk itu awalnya kisah intaktilati mukminin bi kufar atau kufar ning mukminin. Alam ahad ilaikum ya bani Adam. Alam ahad ana ta ora merentano ingsun ilaikum maring sira kabeh. Amurkum tegese ana ta ora merentano ingsun kuming sira kabeh ya bani Adam ai bani Adam. Ala lisani rusuli ing atase lisane para utusan-utusan ingsun. Bukankah saya telah merintahkan kamu wahai bani Adam Allah ta'budu setan. Yen ta ora menghamba sira kabeh asyaiton ing setan. Ngendikane pangeranku ijek kanut setan cek nemen nih. Bukankah sudah saya perintahkan kamu tidak boleh diperbudak napa setan. Maknane la tutiu tegese aja taat sira kabeh ing setan. Inna sak temene setan laku maring sira kabeh aduun musuh mubinun kang jelas. Bayinul adawati tegese banget musuhane. Lha wong setan musuhmu kok malah mbok enut bocah kok sarap ngono. Karuan musuh kok di anut ya pangeran mergo Allah wali fid dunya wal akhirah. Wa anik budune lan yen to nyembah sira kabeh ne ingsun. Wa anusune kelakuan budu nyembah sira kabeh ne ingsun. Wahidu tegese nglakoni ya tauhid sira kabeh. To mengesa kakno sira kabeh ne ingsun. Wa ati ulan to atau sira kabeh ne ingsun. Harusnya kita hanya ibadah ning Allah Subhanahu wa taala karena dia yang menciptakan kita, tempat kita kembali. Setan itu tidak siapa-siapa. Makhluk yang hina, yang lemah, pokoknya malah taat. Taat ya ning gone zat sing super, sing gawe kita, sing memberi rezeki kita dan zat yang kita kembali. Hadza utawi iki marane taat ning Allah taala. Hadza al-mazkur min taatillah ku siratun